Salam Lestari, pegiat perhutanan sosial. Kita ketemu lagi, kita akan coba lanjutkan tentang produk penentuan komoditas unggulan, ya, analisa potensi dan penentuan komoditas unggulan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang klasifikasi komoditas yang penting ketika nanti mengidentifikasi scoring, menilai produk mana yang bagus dikembangkan. Kita akan lanjutkan, jadi setelah kita paham klasifikasi, kita bisa hasil dari inventory kita bisa masukkan ke tabel biasa yang saya pergunakan ini. Jadi ini adalah untuk melihat seberapa stabil, seberapa lenting secara ekonomi, ya, dalam tanda kutip secara ekonomi, karena ini hanya bicara komoditas yang potensial menghasilkan uang. Jadi biasanya kita masukkan ke potensi pengembangan dan jangkauan pasar komoditas. Jadi kita sudah lakukan inventory, sudah tahu jenisnya, produknya apa, kita masukkan sini, kita coba cek seberapa kuat komoditas kita. Kita ambil contoh, mungkin contohnya nggak jauh-jauh seperti yang ini ya, dari area sini ada beberapa. Di sini yang paling besar tentu saja karet ya, karena di sana dominannya petani karet. Kita masukkan komoditasnya, karena inventory kan biasanya bentuknya raw ya, bentuknya raw masih. Jadi bicaranya bahan baku. Jadi getah karet di sini ya, getah karet komoditas pertamanya, besar aja semua. Tapi kalau ketika menganalisis pasar, kita tidak bisa berhenti di getah karet, karena tidak mungkin, tidak ada saya temukan petani yang langsung menjual hasil sadapannya. Biasanya getah karet itu dijual dalam bentuk produk turunan. Paling sederhana di tingkat petani ada macam-macam. Nah ini ya coba kita gali. Misalnya ternyata di Kalbar itu mereka banyak produksi namanya lam ya. Jadi lam itu yang diproduksi petani di sana. Lam itu lam mangkok, karet yang kering secara alami di mangkok, dipanen, diambil, disimpan, kemudian dijual. Ternyata di sana juga ada yang bikin slab, ya, ada yang bikin slab namanya, istilahnya slab. Nah ini pengetahuan tentang komoditas dan turunannya jadi penting. Kenapa? Karena ini mungkin harus cari orang yang paham tentang komoditas dan turunannya. Slab itu jadi lam-lam yang baik yang sudah kering maupun belum kering dimasukkan ke dalam kotak, dicampur lagi getah karet, kasih asam semut, dicetak. Biasanya bentuknya seperti tahu besar gitu, seperti bandal besar, ukurannya 10 cm, 20 cm, seperti itu. Itu namanya slab ya. Kemudian apakah mereka produksi yang lain? Tidak Pak, ternyata. Tapi apakah potensi pengembangan produk getah karet di petani hanya slab dan lam? Jadi kalau kita paham, nanti kita akan bicara tentang supply chain. Getah karet juga potensi untuk dikembangkan menjadi pertama rib smoke seed ya, atau seed asap bahasa lokalnya ya. Seed asap walaupun belum diproduksi, kita bisa masukkan sebagai potensi di sini. Kita akan nilai nantinya. Selain itu apalagi? Kalau bicara supply chain, potensi produk dari getah karet yang bisa dihasilkan oleh petani itu biasanya ya ini, lam sama slab RSS, satu lagi mungkin latek pekat ya, bisa dikerjakan di tingkat petani. Tidak pernah dengar cerita petani bisa bikin ban, itu tidak pernah, teknologinya terlalu tinggi. Jadi ini yang kita list. Kemudian apalagi komoditasnya, misalnya apa, kopi tadi ya, ada kopi, misalnya ada kopi. Kopinya kebetulan Liberica di sana ya. Jadi spesiesnya Liberica. Apa yang terjadi di lapangan? Ternyata di sana baru jual cherry. Ya. Sudah berhenti di sini? Tidak gitu kan. Walaupun mereka pada faktanya baru menjual cherry ke tengkulak yang datang ke desa, tetapi sebenarnya kopi bisa dibikin green bean misalnya,
atau ini bulk ya, atau roast bean. Roast bean biasanya dijual dalam bentuk kemasan, misalnya. Atau kopi bubuk juga kemasan. Apalagi, ada nggak yang lain? Mungkin belum ada, misalnya seperti itu. Lanjutkan lagi yang lain. Ada apa lagi di sana? Kita lihat tadi ada tanaman obat, jahe, dan kawan-kawan. Nah, dalam konteks ini bisa saja tidak basisnya komoditas satu, tapi klaster komoditas. Jadi kalau sedemikian banyak jenisnya, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, bisa kita masukkan ke dalam satu klaster komoditas. Misalnya tanaman obat, jahe, kunyit, temulawak, temulirewok, dan macam-macam, kita masukkan ke dalam namanya empon-empon. Itu bisa klaster. Jadi empon-empon biasanya di sana dijual segar. Ya. Apakah berarti bisa nggak dikembangkan ke yang lain? Simplicia misalnya, Simplicia itu empon-empon dalam bentuk kering, kan seperti itu. Terus sampai semua selesai kita lakukan ini. Lalu kan kita akan coba lihat getah karet, kepemanfaatannya. Lam mereka ternyata sudah produksi dalam bentuk lam. Slab mereka produksi dalam bentuk slab. Seed asap belum, latek pekat belum. Kopi mereka sudah produksi cherry, ya. Mereka belum produksi green bean, belum produksi roast bean, apalagi kopi bubuk. Empon-empon sudah jual jahe kunyit segar, tapi belum bikin Simplicia seperti itu ya. Jadi ini memotret kondisi produksi di masyarakat berikut potensinya. Lalu kita coba lihat jangkauan pasarnya. Nah ini juga pengetahuan tentang supply chain jadi penting, misalnya lam. Memang di sana yang terjadi adalah lam dan slab dijual ke tengkulak di desa, sehingga dia pasarnya lokal. Ya. Kita lanjutkan, apakah lam dan slab potensi untuk dijual ke pasar regional, kabupaten atau provinsi? Nah, ini sangat tergantung dengan lokasi. Sekali lagi, pengetahuan tentang supply chain jadi penting. Dalam konteks Kalbar sini misalnya, Kalbar punya nggak pabrik pengolahan lam dan slab? Gitu. Oh ternyata ada di Pontianak, ada di Sanggau. Sintang ada nggak? Sintang mungkin nggak ada, tapi di kabupaten sebelahnya ada pabrik pengolahan slab dan lam menjadi brown crepe misalnya, menjadi produk antara, menjadi sir misalnya seperti itu. Jadi kirim, ada potensi, oh salah. Bisa kita, betul, kita jual ke regional. Ke nasional ada nggak? Jadi biasanya pabrik-pabrik pengolahan ban itu adanya di nasional. Jadi kalau kita jual bentuk lem slab, tidak bisa jual sampai nasional. Apalagi internasional. Internasional berdasarkan aturan Permendak tidak boleh kita mengekspor lam dan slab. Bahkan brown crepe tidak bisa. Yang bisa diekspor adalah RSS atau SIL. Jadi tidak bisa masuk internasional. Jadi kekuatan sekarang mereka baru sampai sini. Seperti itu. Tapi kalau RSS dia internasional bisa, nasional pabrik ban ya RSS mereka menyerap ban. Regional ada nggak pabrik ban di regional? Oh di Kalbar tidak ada, apalagi di lokal kan begitu. Latek pekat internasional tidak bisa kita kirim latek pekat. Latek pekat itu untuk barang-barang cetak medis biasanya, misalnya sarung tangan, kondom itu dari latek pekat. Jadi beda. Sarung tangan dan kondom tidak bisa dibuat dari slab, lam, apalagi RSS ya, tidak akan bisa dicetak. Harus dari latek pekat. Jadi kalau kita punya latek pekat tidak bisa internasional. Pabrik-pabrik pencetak bahan
dari karet adanya di nasional, tidak ada di regional. Sehingga, dia potensinya di sini. Nah, kita terusin kan. Jadi paham ya, kira-kira kita mau coba nanti kalau kita bicara kelentingan, kita akan tahu mana yang bisa kita manfaatkan untuk narik duit internasional, nasional, regional, dan lokal. Lanjutkan. Liberica, misalnya kopi Liberica, cherry dijual di lokal. Karena tengkulak datang ke desa. Regional pernah nggak dengan cerita bawa cherry kirim ke pengolah green bean di Sintang? Tidak pernah ada cerita. Jadi cherry itu cuma berhenti di lokal. Kalau green bean belum diolah jadi green bean, tapi pasar lokalnya nggak ada Pak, gitu ternyata. Regional ada nggak? Oh banyak, kafe-kafe di Pontianak, kafe-kafe di Sintang saja bisa nampung green bean. Guys, jadi green bean bisa masuk regional. Nasional sama, eksportir banyak. Green bean mau. Internasional juga demikian. Jadi bisa ya, tinggal diteruskan saja. Nanti kita akan coba rangkum lagi ketika nanti melakukan penentuan komunitas unggulan atau scoring. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau keterangannya, sedikit lagi, kalau keterangannya bisa jadi ini sangat berkaitan dengan teknis. LAM, misalnya teknisnya K3-nya, kadar karet keringnya 30 misalnya. Kemudian slab, kondisi di lapangan K3-nya ternyata 20 misalnya kan seperti itu. Karena harga karet sangat berkaitan dengan K3. Nanti kita akan bicara ini. RSS. Nah, RSS ini belum dilakukan, tapi dia K3-nya syaratnya biasanya 95 misalnya. Tinggi. Jadi kalau kita jual RSS, kita nggak bawa air. Kalau kita jual slab, kita bawa 80% air. Tetapi keterangan kalau berubah produksinya dari LAM slab, produksi LAM slab menjadi RSS, apa yang perlu dilakukan? Ternyata ada perubahan budaya produksi di situ. Perubahan budaya produksi. Jadi kalau bikin slab sama LAM, LAM atau slab, masyarakat bisa aja panen karet itu 3 hari lagi lah, nunggu dia kering. Jadi lebih santai kerjanya. Sementara kalau bikin RSS atau latek pekat, mereka harus panen tiap hari. Jangan sampai karet itu mengering di mangkok. Itu kuncinya. Jadi kalau sudah mengering di mangkok, tidak akan bisa produksi RSS atau latek pekat. Jadi sama, di sini juga latek pekat. K3-nya 60% ngelola latek pekat. Sementara juga ada perubahan budaya produksi. Jadi ketika nanti kita berencana mencoba mendorong kenaikan harga di karet, perubahan budaya produksi itu kita bandingkan seimbang nggak dengan benefit yang didapat ketika kita merubah produksi dari produksi LAM menjadi RSS atau latek pekat. Kira-kira begitu pertimbangannya. Dan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam lestari.